class, good morning. How are you today? I'm good too, thank you. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu soft skill penting yang sangat berguna nih bagi kita di kehidupan sehari-hari. Nah, yaitu soft skillnya berupa public speaking, atau bagaimana cara kita berbicara atau ngomong di depan halayak umum atau di depan banyak orang supaya orang-orang itu paham sama apa yang kita sampaikan. Nah, sebelum kita mulai pembahasan di pertemuan pada pagi hari ini, kakak mau bertanya terlebih dahulu nih, kalian pernah gak sih merasakan gugup, deg-degan, atau bahkan sampai telapak tangan kalian itu keringat dingin ketika diperintahkan oleh guru untuk melakukan presentasi di depan kelas? Ada yang pernah merasakan gejala-gejala tadi? Nah, tenang aja ya, itu tuh merupakan sesuatu yang normal banget terjadi. Bahkan, orang dewasa juga sering mengalami hal tersebut. Nah, bahkan kakak sendiri juga sering mengalami hal tersebut ketika akan melakukan presentasi di depan kelas, atau ketika menyampaikan suatu pendapat di depan forum, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan belajar bareng-bareng supaya kita bisa meningkatkan soft skill atau skill public speaking kita supaya lebih baik gitu, supaya tidak gugup lagi ketika berbicara, supaya tidak panik, dan juga kita lebih rileks ketika menyampaikan materi yang akan kita presentasikan nantinya. Nah, jadi public speaking itu apa sih? Apakah public speaking itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang ekstrovert saja? Apakah orang-orang yang pemalu atau yang introvert seperti halayak umum itu tidak bisa melakukan public speaking? Nah, jawabannya enggak ya. Semua orang itu bisa melakukan public speaking. Entah itu orang yang ekstrovert, yang introvert, ambivert, dan lain sebagainya. Semua orang itu bisa public speaking, asalkan kita mau belajar dengan sungguh-sungguh dan terus berlatih. Oke, jadi public speaking itu sendiri merupakan cara menyampaikan sesuatu atau menyampaikan materi di depan banyak orang, di depan halayak umum, di depan, contohnya itu kalau di sekolah itu di depan siswa-siswi, kalau di forum itu di depan banyak orang, dan lain sebagainya. Itu salah satu, itu merupakan pengertian dari public speaking. Jadi intinya public speaking itu merupakan cara ngomong atau cara berbicara kita yang rapi, tidak gugup, dan juga rileks, supaya orang-orang yang mendengarkan penjelasan kita itu paham sama apa yang kita sampaikan. Nah, lalu gimana sih supaya kita bisa meningkatkan public speaking kita supaya lebih baik, supaya lebih proper, supaya tidak deg-degan ketika menyampaikan materi? Nah, ada beberapa tips yang bisa kakak bagikan kepada kalian untuk meningkatkan kemampuan public speaking tersebut. Nah, yang pertama itu kalian harus mengenali audiens kalian terlebih dahulu. Maksudnya gimana, Kak? Misal, kalau di sekolah kalian misalkan disuruh presentasi di depan kelas. Nah, kalau di kelas itu audiensnya siapa sih kira-kira? Apakah audiensnya guru-guru, ataukah audiensnya teman yang sebaya dengan kita, atau audiensnya itu adik-adik kelas kita misalnya? Nah, rata-rata teman sekelas ya kalau presentasi di kelas. Nah, berarti kalau audiens kalian itu teman sebaya kalian, maka kalian bisa menyesuaikan nih gaya bahasa kalian ketika akan mempresentasikan materi tersebut. Kalau misalkan audiensnya itu teman sebaya, kalian bisa menggunakan gaya bahasa yang santai gitu, ada canda tawanya. Kalau misalkan audiensnya orang yang lebih tua dari kita, kalian bisa menggunakan bahasa yang lebih formal dan sopan. Nah, itu tujuan dari kita mengenali audiens kita terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua itu kalian harus menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Tujuannya apa? Kalau kalian tidak menguasai materi yang kalian sampaikan,
Nantinya ketika kalian akan menyampaikan materi tersebut, kalian akan terbata-bata, akan gugup, dan juga akan apa ya istilahnya tuh, akan lupa gitu. Apa sih sebenarnya yang mau kita sampaikan itu? Nah, supaya kita lebih bisa menguasai audiens ketika presentasi, kita itu harus menguasai materi tersebut. Lalu yang ketiga itu kalian harus banyak-banyak membaca dan mencari tahu tentang sesuatu hal. Tujuannya apa? Supaya wawasan kalian itu lebih luas. Jadi ketika ada audiens kalian yang bertanya, kalian bisa menjawab dengan santai, dengan rileks, karena kalian sudah membaca dan mencari tahu tentang materi tersebut. Nah, lalu yang keempat itu kunci dari public speaking itu tersendiri adalah percaya diri. Nah, tips yang keempat ini kalian harus percaya diri. Kenapa? Karena kalau kalian tidak percaya diri, nanti kalian gak akan bisa gitu, gak akan bisa berkembang si public speaking itu tersendiri. Jadi yang penting itu adalah kalian harus percaya diri terlebih dahulu. Gak apa-apa salah, kalau salah nanti bisa dibenerin, kalau misalkan ada yang kurang nanti bisa ditambahin buat evaluasi ke depannya. Jadi kalian harus percaya diri terlebih dahulu. Yang kelima itu kalian harus banyak-banyak latihan. Contohnya tuh kalian bisa melatih diri kalian di depan cermin. Nah, sebenarnya tips ini sering kakak lakukan ketika kakak akan melakukan presentasi, entah itu presentasi di sekolah, di kelas, ketika kuliah, atau lain sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan presentasi di depan banyak orang, kita latihan terlebih dahulu di depan cermin supaya kita bisa tahu nih mimik muka kita itu seperti apa sih kalau di depan cermin gitu. Jadi kalau kalian banyak latihan, nanti kaliannya juga lebih leluasa ketika menyampaikan materi di depan banyak orang. Nah, tips yang terakhir atau yang keenam itu kalian tulis outline atau garis besarnya saja, jangan menghafal semua materi. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya kalian itu jangan menghafal semua materi dari A sampai Z, tapi kalian cukup tulis poin-poin pentingnya saja. Misalkan kalian mau menyampaikan presentasi tentang dampak penggunaan gadget terhadap tingkat peningkatan fokus siswa gitu. Nah, kalian tuh harus tulis poin-poin penting dari penggunaan gadget tersebut. Tidak perlu dihafalin dari A sampai Z. Kalau kalian menghafal dari A sampai Z, itu ada kemungkinan besar kalian bisa lupa dengan hafalan tersebut. Karena apa? Karena biasanya ya, kalau ketika kita sedang presentasi, itu ada beberapa audiens yang menyela, entah itu izin atau menginterupsi untuk berbicara, atau izin bertanya, atau izin untuk ke kamar mandi, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian terdistract dengan hal-hal tersebut, itu kalian bisa lupa sama hafalan yang dari A sampai Z setelah kalian hafal itu. Nah, makanya oleh karena itu kalian cukup menulis garis besarnya saja, tidak perlu dihafalin dari A sampai Z. Yang terakhir itu ada contoh dari mini public speaking. Nah, contohnya itu ada perkenalan diri. Oke, kayak kakak contoh ini ya, kayak kakak di depan kalian ini. Hai, perkenalkan, nama saya Fauzia Nur Sofia, biasa dipanggil Sofi. Saya mahasiswa semester 5 dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hobi saya yaitu membaca, baik itu membaca buku, buku bacaan, buku novel, dan lain sebagainya. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Senang bertemu dengan kalian di forum ini. Terima kasih. Nah, itu salah satu contoh public speaking yang sederhana, yaitu perkenalan. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi kalian bisa menaklukkan itu semua asalkan kalian mau berusaha dengan sungguh-sungguh dan terus berlatih secara kontinu. Oke, karena pembahasan kita sudah selesai, yaitu tentang tips meningkatkan skill public speaking. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, karena sudah selesai juga materinya. Nah, kita ulas lagi nih ya, apa aja sih yang tadi sudah kita bahas. Tadi itu kan kita membahas tips meningkatkan skill public speaking. Yang kakak bagikan itu ada berapa tips ya? Iya, ada 6 ya. Yang pertama tadi apa? Ada yang masih ingat?
kenali audiens terlebih dahulu. Lalu yang kedua, betul, yang kedua itu menguasai materi yang akan disampaikan. Lalu yang ketiga, nah, yang ketiga tadi itu banyak-banyak membaca literatur dan mencari tahu tentang materi yang akan disampaikan. Lalu yang keempat itu tadi percaya diri, kunci dari public speaking. Yang kelima tadi banyak-banyak berlatih. Contohnya itu bisa berlatih di depan cermin. Dan yang terakhir, yang keenam itu menulis outline-nya saja atau garis besarnya saja. Jangan menghafal dari secara keseluruhan dari A sampai Z. Oke, karena pertemuan hari ini sudah selesai, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kakak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa mempraktekkan public speaking yang sudah kakak berikan tipsnya di rumah nanti, supaya kalian bisa lebih percaya diri lagi untuk tampil di depan banyak orang. Baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan kakak pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Terima kasih. See you.